Ketemu lagi bareng Bu Vivi di mata pelajaran sosiologi kelas 12 semester 1. Teman-teman semua yang sangat Bu Vivi sayangi, yang sangat Bu Vivi banggakan, pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar mengenai globalisasi. Sebelumnya kan pada minggu kemarin kita belajar mengenai globalisasi. Kita juga belajar mengenai pengertian globalisasi. Tentunya teman-teman masih ingat kan bahwa globalisasi itu secara sederhana globalisasi ini dapat diartikan sebagai penyatuan seluruh aspek kehidupan yang ada di dunia ini. Atau Bu Vivi juga akan membenarkan ketika teman-teman mengartikan globalisasi sebagai hilangnya batas-batas antar negara gitu ya. Ketika batas-batas antar negara yang satu dengan negara yang lain ini menjadi hilang, artinya ada perubahan di sana. Nah, di mana perubahan terjadi, hal tersebut akan menciptakan suatu dampak. Karena sebetulnya Bu Vivi udah bilang ya bahwa globalisasi ini adalah dampak dari perubahan. Nah, ketika globalisasi terjadi, ternyata perubahan itu terjadi lagi gitu. Jadi gimana sih Bu? Ya begitulah dunia ini terjadi gitu. Globalisasi dan perubahan sosial adalah hal yang akan selalu keterkaitan satu sama lain. Begitupun dengan modernisasi. Jadi teman-teman jangan menyekat-nyekat pemahaman kalian mengenai perubahan sosial dan globalisasi ini. Karena nyatanya di mana ada perubahan sosial pasti menimbulkan globalisasi. Di mana ada globalisasi, hal itu juga akan menciptakan sebuah perubahan sosial. Gitu. Intinya yang akan Bu Vivi sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai dampak-dampak daripada globalisasi. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwa globalisasi ini ternyata berdampak pada eksistensi jati diri negara gitu ya. Dampak globalisasi pada eksistensi jati diri negara ini sebetulnya ada yang positif, ada juga yang negatif. Kita bahas yang positifnya dulu ya. Tentunya dampak positif daripada globalisasi terhadap jati diri negara salah satunya adalah kemajuan teknologi di berbagai bidang. Kemajuan teknologi pada berbagai aspek kehidupan ini sejatinya memang harus diadopsi karena kemajuan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat berdampak positif ya. Begitupun pada jati diri negara kita. Dampak positif lain daripada globalisasi terhadap eksistensi jati diri negara ini adalah mudahnya komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Berkali-kali juga Bu Vivi sampaikan bahwa kemudahan komunikasi ini menjadi salah satu hal yang sangat berdampak bagus ya, berdampak positif pada kehidupan bernegara kita. Karena adanya kemudahan komunikasi tersebut lewat telepon genggam misalnya, hal itu akan memudahkan kita untuk berinteraksi juga dengan teman-teman yang jauh di sana gitu ya. Apalagi Indonesia ini adalah negara yang banyak pulau, artinya Indonesia sangat luas gitu ya. Keluasan yang dimiliki oleh Indonesia ini akan memudahkan kita apabila komunikasinya lancar dan baik. Untuk itu, kemudahan dalam komunikasi menjadi salah satu dampak positif daripada globalisasi untuk eksistensi jati diri negara kita. Tentunya, selain daripada dampak positif, ada juga yang disebut sebagai dampak negatif. Dampak negatif daripada globalisasi terhadap jati diri negara, yang pertama adalah bergesernya selera orang-orang. Bergesernya selera orang-orang ini dapat terjadi dalam berbagai hal, tapi Bu Vivi contohkan satu saja. Misalkan, ketika orang-orang zaman dulu lebih suka makan nasi, sekarang orang-orang zaman sekarang lebih suka makan fast food atau junk food gitu ya, dimana makanan-makanan siap saji, makanan-makanan seperti hamburger, hotdog ini menjadi semakin digemari dan disenangi untuk sarapan misalnya gitu ya. Kalau dulu sarapan kita cukup dengan nasi goreng atau nasi uduk, kalau zaman sekarang pengen sarapan yang agak elit gitu ya. Sarapan cukup dengan hamburger atau hotdog gitu. Hal demikian menjadi salah satu dampak daripada globalisasi ya gitu. Ada pergeseran selera orang-orang. Yang kedua, dalam hal berpakaian. Selain daripada yang tadi bergesernya selera orang-orang, dalam hal pakaian pun masyarakat kita akhir-akhir ini atau belakangan ini atau zaman sekarang gitu ya, banyak menirukan model-model pakaian orang-orang barat atau ala-ala barat. Seperti apa Bu? Seperti you can see misalnya, atau rok mini misalnya, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal berpakaian pun karena dampak
negatif daripada globalisasi. Yang tadinya kita senang menggunakan batik, yang tadinya kita senang menggunakan kebaya, pada akhirnya mau tidak mau hal itu menjadi bergeser juga. Yang ketiga, dalam hal bergaul pun akhir-akhir ini masyarakat kita menjadi meniru pergaulan masyarakat barat gitu ya. Pergaulan seperti apa sih Bu yang kita adopsi dari orang-orang barat? Misalnya pergaulan seperti kesenangan minum minuman beralkohol atau kesenangan berjudi. Nah, hal seperti itu juga bergeser ya. Dan tentu saja ketika kita meniru gaya berpakaian, meniru pergaulan orang-orang barat, tentu saja hal itu akan melunturkan jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang keempat, yang terakhir, dalam hal lingkungan pun, karena di Indonesia semakin banyaknya atau semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan asing, semakin tumbuhnya pabrik-pabrik di negara kita, akhirnya dampak negatif daripada pabrik tersebut adalah limbah yang mencemari lingkungan kita. Sungai-sungai kita menjadi tidak jernih lagi, lahan-lahan persawahan kita juga menjadi semakin menipis, penebangan hutan juga menjadi semakin masif, menjadi semakin sering. Nah, hal itu adalah salah satu dampak negatif daripada globalisasi terhadap jati diri negara kita. Pernah ada istilah sawah habis di negeri agraris gitu ya. Itu adalah kutipan yang sangat Buwi sukai, karena betul negara Indonesia ini kan adalah negara agraris ya. Negara agraris itu negara yang banyak sawah, negara yang banyak lautnya. Namun di negara yang katanya agraris, Indonesia ini negara yang katanya agraris, tapi ternyata sawah habis. Ketika globalisasi menciptakan dampak-dampak tersebut, sebetulnya ada sih cara mengatasinya. Dalam kesempatan kali ini Bu Vivi juga akan mencoba membahas bagaimana sih Bu cara mengatasi dampak globalisasi terhadap jati diri negara kita. Bu Vivi akan menyampaikan 5 saja. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman kita tentang Bhinneka Tunggal Ikaan. Tentu teman-teman semua tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika gitu. Karena negara kita adalah negara yang beragam, negara kita adalah negara kepulauan, maka menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ikaan menjadi sangat penting bagi kita semua. Salah satu cara dalam mengatasi globalisasi ini, tentu yang pertama adalah meningkatkan Bhinneka Tunggal Ikaan dalam diri kita. Yang kedua, menggunakan Pancasila sebagai filter budaya asing. Teman-teman tahu negara kita ini memiliki dasar negara yang disebut sebagai Pancasila. Nah, tentunya 5 butir Pancasila ini harus kita resapi bersama, harus kita aktualisasikan bersama, harus kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Begitupun dalam mengatasi globalisasi. Begitupun dalam mengatasi dampak-dampak daripada globalisasi. Semestinya Pancasila dapat menjadi filter atau dapat menjadi penyaring budaya asing gitu, supaya kita tidak melupakan jati diri kita sebagai orang Indonesia. Gitu ya. Yang ketiga, menunjukkan prestasi putra-putri bangsa Indonesia. Dengan cara apa, Bu? Menunjukkan prestasi putra-putri bangsa kita itu dapat dilakukan dalam berbagai cara. Salah satunya dengan mengikuti olimpiade-olimpiade, mengikuti perlombaan-perlombaan, begitupun dengan menunjukkan melalui prestasi akademik pun di luar akademik gitu ya. Jadi teman-teman pun harus menjadi bagian daripada putra-putri bangsa Indonesia yang mampu menunjukkan prestasinya. Nggak perlu jauh-jauh sih sebetulnya, dengan kita menjunjung tinggi penghormatan kepada orang yang lebih tua, sopan santun, itu menjadi salah satu menjadi salah satu prestasi yang dapat kita lakukan gitu ya sebetulnya. Dengan murah senyum, hal itu kan menjadi salah satu budaya yang senantiasa kita miliki sebetulnya. Budaya Indonesia itu kan budaya ramah tamah gitu. Kalau teman-teman selalu melakukan hal tersebut, sebetulnya itu menjadi salah satu prestasi yang dapat kita banggakan ya. Yang keempat, menggambarkan tantangan-tantangan global yang sedang kita hadapi. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa ada sekian banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama gitu, dalam hal ekonomi, politik,
dan lain sebagainya. Hal itu juga penggambaran yang jelas terhadap tantangan-tantangan yang sedang bangsa kita hadapi, juga itu menjadi salah satu cara dalam mengatasi globalisasi. Karena ketika kita tahu nih tantangan apa yang sedang kita hadapi, akhirnya kan kita menjadi belajar dan mencoba untuk menghadapi tantangan tersebut. Begitu ya. Yang kelima, memotivasi bangsa Indonesia untuk bersikap. Yang kelima, memotivasi masyarakat kita untuk bersikap kritis. Nah, salah satu hal yang sedang Bu Vivi upayakan kepada teman-teman semua juga adalah memotivasi kalian untuk selalu berpikir kritis. Berpikir kritis ini adalah berpikir bagi orang-orang yang selalu ingin tahu, yang selalu penasaran, yang selalu mencoba mempertanyakan sebetulnya ada apa sih yang terjadi di negara kita gitu. Nah, cara berpikir kritis ini juga harus teman-teman tanamkan di dalam diri. Teman-teman jangan pernah merasa puas terhadap hal-hal yang sedang terjadi gitu. Misalkan teman-teman melihat banjir di daerah kalian, tapi teman-teman apatis atau teman-teman nggak mau tahu. Semestinya teman-teman itu harus merasa mau tahu dan penasaran, kenapa di daerah saya terjadi banjir, kenapa di daerah saya banyak sekali sampah dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman ingin mencari tahu, artinya kan teman-teman sedang mencoba untuk berpikir kritis. Gitu ya. Oke, dan yang terakhir, Bu Vivi juga akan menyampaikan bagaimana sih dampak globalisasi dan modernisasi di negara kita Indonesia. Berkali-kali Bu Vivi juga sampaikan ya bahwa modernisasi dan globalisasi ini adalah hal-hal yang saling keterkaitan satu sama lain. Artinya dampak-dampak yang disebabkan oleh globalisasi dan modernisasi ini juga sama gitu. Dampak daripada modernisasi dan globalisasi terhadap negara kita di Indonesia ini, yang pertama adalah urbanisasi. Teman-teman tahu kan, urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Artinya ada perpindahan yang cukup intensif, perpindahan warga lokal ya tentunya, yang cukup masif, yang cukup sering dari perpindahan desa ke kota. Kenapa sih Bu, kok perpindahan warga lokal dari desa ke kota ini menjadi masalah atau dampak daripada modernisasi dan globalisasi? Tentu apabila warga kita, warga lokal kita melakukan perpindahan yang sangat sering dari desa ke kota, artinya kan semakin berkurangnya penduduk desa karena orang-orang desa ini pindah ke kota. Emang itu masalah? Tentu saja, karena orang-orang muda, warga-warganya lebih tertarik untuk tinggal di kota. Artinya kan siapa yang mengurus desa kalau misalkan semua orang-orangnya pindah ke kota gitu. Dalam artian penduduk desa menjadi berkurang. Dalam artian orang-orang desa menjadi berkurang penduduknya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang ngurus sawah? Kalau misalkan orang-orangnya pada pindah ke kota, orang-orangnya lebih tertarik hidup di kota, lalu siapa yang mau mengurus sawah gitu? Kalau nggak ada sawah, bagaimana kita makan? Karena nggak ada padi gitu. Kalau sampai negara yang katanya agraris ini tidak memiliki padi, artinya kan itu menjadi masalah yang sangat besar ya. Gitu. Lalu perpindahan penduduk dari desa ke kota ini juga menciptakan kesejahteraan menurun. Artinya begini, apakah teman-teman yakin bahwa ketika kalian pindah dari desa ke kota ini, kalian akan otomatis menjadi orang kaya? Kan enggak ya. Jadi kadang orang-orang desa yang pada pindah ke kota, contoh misalkan begini, ada orang Sukabumi yang pindah ke Jakarta misalkan. Awalnya dia ingin pindah ke Jakarta karena ingin mengadu nasib atau ingin mencoba peruntungan di Jakarta gitu ya, mencoba mencari pekerjaan di Jakarta. Ternyata yang tadinya mereka tinggal di desa, punya rumah, punya sawah, akhirnya dia mengurus sawah gitu ya. Tapi setelah mereka pindah ke kota, akhirnya mereka cuma jadi pemungut sampah. Itu artinya kan kesejahteraan mereka menurun gitu ya. Yang tadinya seharusnya mereka menjadi petani, mengurus sawah, akhirnya pindah ke kota malah jadi gelandangan, katakanlah begitu. Dampak yang kedua adalah kesenjangan sosial ekonomi.
sudah berkali-kali kesenjangan sosial ekonomi ini Bu Wiwi sampaikan. Bahkan ada materi khusus mengenai kesenjangan di kelas 11, jadi teman-teman harusnya sudah paham apa itu kesenjangan sosial ekonomi. Berkali-kali Bu Wiwi telah sampaikan bahwa kesenjangan ini adalah suatu dampak yang sangat nyata bagi negara kita gitu ya. Begitupun ketika modernisasi dan globalisasi terjadi, kesenjangan sosial dan ekonomi ini menjadi hal yang cukup rumit. Nah, kesenjangan ini kan tentunya menciptakan jarak yang sangat jauh gitu ya. Antara siapa? Antara orang kaya dan orang tidak mampu. Kok bisa kesenjangan ini menjadi suatu masalah? Tentu saja, artinya kan ketika ada batas yang cukup tinggi, hal itu menciptakan suatu ketidakseimbangan di negara kita. Dampak yang ketiga adalah pencemaran lingkungan alam. Tadi juga sudah Bu Vivi sampaikan bahwa memang dampak negatif daripada globalisasi dan modernisasi ini adalah pencemaran lingkungan alam. Hutan menjadi semakin gundul, sawah semakin habis, sungai semakin kotor. Jakarta isunya akan tenggelam. Banyak sekali pencemaran lingkungan yang ada di negara kita sebetulnya ya. Selanjutnya, yang keempat, tumbuhnya kriminalitas. Oke, kriminalitas juga sebetulnya telah Bu Vivi sampaikan di materi kelas 11. Nah, kriminalitas ini juga adalah salah satu dampak daripada globalisasi dan modernisasi. Salah satu dampak negatif tentu saja ya. Kok bisa sih kriminalitas ini terjadi? Biasanya begini, karena orang-orang mencoba meniru gaya-gaya barat, mencoba meniru kebiasaan-kebiasaan orang barat, artinya mereka menjadi membutuhkan uang yang cukup banyak untuk meniru tersebut gitu ya. Nah, kebiasaan meniru ini akan diiringi dengan kebiasaan membeli barang. Kebiasaan membeli barang secara berlebihan ini kan disebut sebagai konsumtif. Ketika masyarakat kita konsumtif, padahal pemasukan yang ia dapatkan sangat kecil, atau gaji yang ia dapatkan sangat kecil, atau bahkan dia nggak punya gaji sama sekali karena dia nggak bekerja. Artinya ketika mereka ingin memenuhi kebutuhan gaya, kebutuhan fashion yang konsumtif tadi, mereka kan menjadi terdorong untuk melakukan kejahatan-kejahatan seperti mencuri, menipu. Sekarang banyak sekali penipuan-penipuan online, atau mereka menjadi ikutan judi online. Pokoknya jangan sampai deh gara-gara kalian konsumtif, gara-gara kalian ingin meniru kebiasaan-kebiasaan orang barat, gara-gara kalian ingin meniru fashion orang barat, akhirnya kalian menjadi terlilit hutang di pinjol. Jangan sampai kalian ikut Squid Game gitu ya, gara-gara kalian konsumtif. Jadi kriminalitas ini juga akan menimbulkan hal-hal seperti itu ya, hal-hal penyimpangan seperti menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah lunturnya eksistensi jati diri negara kita. Udah dibahas ya ini di awal, tentunya salah satu dampak negatif daripada globalisasi dan modernisasi ini adalah lunturnya eksistensi jati diri negara kita. Jati diri negara kita memang apa sih Bu? Seperti yang tadi Bu Vivi sampaikan loh, bahwa negara kita ini kan negara kepulauan. Negara kita ini kan negara yang dulunya memiliki banyak lahan kosong yang dijadikan sawah. Negara kita ini negara yang banyak sekali lautnya. Semestinya kan masyarakat kita ini mencari peruntungan atau mencari mata pencaharian sebagai nelayan, sebagai petani. Tapi gara-gara adanya arus modernisasi, gara-gara adanya arus globalisasi, lalu pabrik-pabrik tumbuh di negara kita, yang artinya mata pencaharian tradisional atau katakanlah mata pencaharian asli masyarakat kita menjadi tergerus oleh arus modernisasi tersebut. Akhirnya dari petani kita malah lebih memilih untuk menjadi pegawai pabrik gitu. Tentunya itu menghilangkan jati diri negara kita yang sebenarnya. Seperti juga contoh lain misalnya, dulu negara kita kaya dengan bahasa daerah, tapi karena adanya arus modernisasi dan globalisasi, masyarakat kita menjadi semakin malu untuk menggunakan bahasa daerah, dan mereka lebih memilih untuk menggunakan bahasa asing atau katakanlah bahasa Inggris gitu ya. Oke lah kalau kalian masih menggunakan bahasa Indonesia, tapi tentu jangan menghilangkan bahasa daerah juga,
karena bahasa daerah ini kan menjadi warisan budaya ya, warisan budaya kita gitu, yang semestinya jangan sampai luntur, jangan sampai hilang. Jadi Bu Vivi tekankan, kalau kalian orang Sunda, gunakanlah bahasa daerah, bahasa Sunda dengan baik dan benar. Kalau kalian orang Jawa, gunakanlah bahasa Jawa yang baik dan benar di keseharian. Kalaupun kalian punya teman lintas budaya, misalnya kalian orang Sunda, kalian punya teman Jawa, ya silahkan menggunakan bahasa Indonesia, tapi antar sesama teman Sunda atau antar sesama teman Jawa dan lain sebagainya, semestinya kalian harus mencoba untuk melestarikan bahasa-bahasa daerah tersebut. Gitu ya. Semoga apa yang Bu Vivi sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Juga kalian jangan lupa untuk mencatat dan merangkum poin-poin yang dirasa penting. Cukup sekian sih yang dapat Bu Vivi sampaikan. Jadi semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya ya. Bye!